Assalamualaikum teman-teman. Kita ketemu lagi ya. Kita membahas masalah bahasa lagi. Jadi sebelum itu saya ingin menjawab dulu ya komennya anak Malaysia. Namanya Nabil Firdaus. Oke. Coba kita baca. Yang penting bagi saya catatan ilmiahnya. Wah, so ilmiah Nabil. Contohnya di Wikipedia bahasa Indonesia. You can search. Jadi kamu bisa cari sendiri gitu di situsnya. Nah, dia kan suka campur-campur bahasa ya. Di situ dicatatkan begini. Nah, ini baca nih, rumpun bahasa ya. Jadi dipikirnya oleh Nabil ini ada banyak rumpun bahasa. Nah, ini Austronesia, Melayu, Polinesia, Melayu Sumbawa, Melayik, Melayu, bahasa Indonesia. Dan dia pikir bahasa Indonesia ini adalah timbul terakhir. Jadi begini ya, kalau rumpun bahasa ini banyak, di sini tulisannya rumpun-rumpun bahasa. Nah, itu jamak. Ini cuman ada rumpun bahasa, berarti satu bahasa kan? Nah, kita mulai dari Austronesia. Nah, ini Nabil ya, supaya kamu tahu, di sini bukan tanda koma. Di sini tanda panah. Nah, ini tanda panah ini. Apa artinya tanda panah ini? Nah, tanda panah ini berarti bertransformasi atau berubah menjadi atau berevolusi menuju. Nah, ini artinya tanda panah. Nah, kalau rumpun bahasa ini banyak, dia pakai koma. Nah, di sini koma, di sini koma, di sini koma. Artinya Austronesia berevolusi menjadi rumpun Melayu, kemudian berevolusi lagi menjadi Polinesia. Nah, berevolusi lagi menjadi Melayu Sumbawa. Tuh ya, Sumbawa ya, catat ya Sumbawa ya. Kemudian menjadi Melayik. Nah, terus Melayu. Nah, terakhir dia berevolusi lagi menjadi bahasa Indonesia. Artinya apa? Rumpun bahasa yang sebelum-sebelumnya ini sudah hilang, sudah punah. Karena dia bertransformasi, dia berubah. Nah, dia berevolusi dari bentuk yang paling sederhana sampai bentuk yang paling modern. Gitu Nabil ya. Nah, kemudian ini kita lihat dari bentuknya, bentuk awal. Awalnya rumpun ini berbentuk Melayik purba. Kemudian dia berubah menjadi Melayu kuno. Kemudian ke Melayu klasik ya. Nah, ini dalam kurung nih Riau Lingga. Nah, catat ya. Nah, kemudian dia menjadi Melayu pramodern. Artinya setelah pramodern itu ada modern. Nah, di Melayu pramodern ini lihat ini Hindia Belanda. Berarti yang dipergunakan di mana? Di Indonesia. Nah, terakhir dari Melayu modern ini dia menjadi bahasa Indonesia. Artinya Melayu itu sudah nggak ada, sudah berubah menjadi bahasa daerah kalau sekarang, yang dituturkan oleh sedikit orang. Yang dituturkan ya oleh 300 juta manusia di Indonesia itu bahasa Indonesia. Bukan Melayu Malaysia. Coba cari dari sini, dari atas ini. Ini lihat Sumbawa. Sumbawa ada di Indonesia. Ini lihat Riau Lingga. Riau Lingga ini ada di Indonesia. Ada nggak disebut Malaysia di sini? Nggak ada. Malaysia itu hanya meminjam bahasa Melayu dari Riau. Wah, terus dia ngomong nih,
Tetap bahasa Melayu di atas. Tetap bahasa Melayu di atas. Ini bukan susunan. Ini perubahan mulai dari pertama sampai yang terakhir. Bukan susunan. Lagi pula Melayunya ini bukan Melayu Malaysia. Ini lihat nih. Melayu Riau Lingga ya. Nah, ke bawah-bawah barulah ketemu bahasa Indonesia. Jadi dia pikir ini susunan, bukan, ini perubahan dari bentuk awal, bentuk selanjutnya sampai yang modern. Nah, yang paling modern adalah bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia ini dianggap sebagai rumpun, berarti yang dibicarakan orang di Malaysia itu adalah rumpun bahasa Indonesia, logat Malaysia. Rumpun bahasa Indonesia, logat Brunei. Rumpun bahasa Indonesia, logat Singapura, logat Patani. Itu jangan goblok. Ampun dah Nabil mau mengangkat diri tapi referensinya salah yang diambil. Bahasa Indonesia paling muda, tak sampai 100 tahun. Usianya. Tapi pengennya jadi yang teragung. Ampun dah. Emang bahasa Indonesia ini yang paling besar. Bahasa Indonesia ini yang paling agung. Sekarang anak-anak muda di Malaysia udah berbahasa Indonesia. Di Brunei juga orang-orang sudah banyak yang pakai bahasa Indonesia. Jangan salah kamu. Kamu mau menyanjung diri tapi kamu salah ini ngambil referensinya. Ini justru mengangkat bahasa Indonesia dari bahasa yang paling kuno sampai bahasa yang paling modern. Dari bentuk yang paling awal sampai bentuk yang paling modern. Begitu. Aduh Nabil. Kenapa sih kok kamu gengsi amat mau ngakui bahwa kamu itu berbicara bahasa Indonesia? Dan ini semua nih bahasa Indonesia semua nih yang kamu omongin ini. Bahasa Indonesia semua nih, kecuali ini kamu campur pakai bahasa Inggris. Yang orang Indonesia itu nggak suka mencampur-campur bahasa itu. Ya, Nabil, mengerti kan? Oke, jadi begini teman-teman ya. Malaysia ini, apapun yang Indonesia punya, dia kepingin punya. Bahasa Indonesia menjadi bahasa UNESCO, dia bilang bahasa Melayu mendunia. Pahlawan Indonesia dari Aceh menjadi pahlawan UNESCO, dia bilang pahlawan Melayu. Aduh, ruwet Malaysia nih. Coba kita tonton ini ya, pidatonya profesor andalannya Malaysia ya. Dan dalam sejarah tentara laut sedunia, Laksmana Kamalahayati adalah Laksmana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat. Laksamana Malahayati adalah Laksamana pertama di dunia. Oke. Pun belum pernah lantik Laksmana perempuan. Tetapi di alam Melayu kita sudah ada Laksmana perempuan. Namanya Kamalahayati. Alam Melayu. Oke, ini video saya ambil dari kata per kata ya. Sahabat kita juga bangsa Indonesia. Nah, jadi silahkan dikunjungi, kemudian subscribe. Oke, kita lanjut. Profesor Malaysia satu ini tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia, yaitu Profesor Abdul Muwati Ahmad. Karena profesor ini pernah mengatakan bahasa Indonesia itu tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu. Bahasa Indonesia nggak ada. Ia mulai terkenal. Dan Profesor Malaysia satu ini juga pernah mengklaim pahlawan nasional Indonesia, sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia. Untuk memberikan motivasi semangat perjuangan bagi kaum Melayu Malaysia. Sedangkan bagi rakyat Indonesia, alam Melayu itu tidak ada. Yang ada hanyalah alam Nusantara, yang kini sudah menjadi negara Indonesia. Pahlawan Indonesia yang ia klaim sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia adalah Cut Nyak Dien dan Laksamana Kamalahayati. Namun Laksamana Kamalahayati baru-baru ini sudah ditetapkan oleh UNESCO
sebagai pahlawan yang berpengaruh terhadap peradaban dunia pada masa itu. Karena Laksamana... Nah, jadi pahlawan kita, pahlawan Aceh, ya, diakui sama dia sebagai pahlawan alam Melayu. Ruwet. Laksamana Kumalahayati adalah Laksamana wanita pertama di dunia yang gagah berani melawan para penjajah dalam peperangan, melawan ketidakadilan. Laksamana Kumalahayati berasal dari Namro Aceh Darussalam, Indonesia, sebagai pejuang sejati yang memperjuangkan tanah kelahirannya dan bangsanya pada masa itu. Akan tetapi, masihkah Profesor Malaysia mengklaimnya sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia hasil dari halusinasi ciptaan mereka sendiri? Jika masih mengklaimnya juga sebagai pahlawan alam Melayu Malaysia, berarti para profesor-profesor Malaysia memang tidak tahu malu. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo secara resmi menyerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum Laksamana Malahayati. Plakat gelar pahlawan itu diterima langsung oleh ahli waris dari Laksamana Malahayati, Tengku Putro Safiatuddin Cahya Nur Alam, yang selama ini menetap di Nusa Tenggara Barat bersama anaknya, Pocut Merah Neneng Mahmidatul Hasanah. Penyerahan gelar pahlawan nasional dalam rangka acara Hari Pahlawan Nasional tahun 2017 itu berlangsung di Istana Negara Jakarta, Kamis 9 November 2017, sesuai dengan Kepres nomor 115/TK/tahun 2017 yang ditandatangani Jokowi pada 6 November 2017. Turut hadir pada kegiatan tersebut Wakil Presiden Yusuf Kala serta para Menteri Kabinet Kerja. Sementara dari Aceh hadir Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, anggota DPR RI asal Aceh Tengku Rifki Harsha, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintahan Aceh Mulyadi Nurdin LCMH. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, Laksamana Malahayati merupakan Panglima Angkatan Laut yang sangat pantas diberikan gelar pahlawan. Karena, kata Irwandi, Laksamana Malahayati secara real berperang melawan Belanda dan bahkan secara usia lebih tua dibandingkan dengan 12 pahlawan wanita lainnya yang sudah terlebih dahulu diberikan gelar pahlawan. Irwandi menambahkan, selanjutnya setelah mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden, pemerintah Aceh akan melakukan pemugaran terhadap makam. Oke, ada nggak pahlawan alam Melayu yang berperang melawan Belanda? Kamu budaknya Inggris. Kalau kami memang musuhnya Belanda, kami nggak tunduk sama Belanda. Lanjut. Laksamana Malahayati yang terletak di Desa Lambreh, Krung Raya, Aceh Besar. UNESCO menetapkan hari kelahiran dua pahlawan Indonesia jadi perayaan internasional. Penetapan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal UNESCO pada hari penutupan Sidang Umum ke-42 UNESCO pada 22 November 2023 di Paris, Perancis. Kedua tokoh tersebut adalah pejuang perempuan asal Aceh, Kumalahayati dan sastrawan A.A. Nafis. Penetapan ini berlangsung di sesi sidang plenary report dari rangkaian Sidang Umum UNESCO ke-42, dikutip dari laman Kemdikbud. Penetapan tokoh ternama ini secara garis besar merujuk 3 kriteria. Yang pertama yakni tahun kelahiran atau kematian tokoh terkait dengan cita-cita dan misi organisasi dalam bidang pendidikan, budaya, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial dan kemanusiaan. Kriteria kedua yaitu komunikasi. Dalam kriteria ini, usulan mempertimbangkan keterwakilan gender. Hanya usulan anumerta yang dapat diajukan. Kriteria ketiga yakni mengandung peristiwa universal. Usulan minimal didukung oleh 2 negara, memiliki dampak besar bagi negara atau dunia, dan sebagainya. Sosok Kumalahayati merupakan salah satu tokoh heroik perempuan paling awal di Indonesia. Ia diakui sebagai pahlawan nasional atas keberanian, kepemimpinan, dan kontribusinya dalam membela tanah air. Kumalahayati dibesarkan di wilayah yang terkenal dengan tradisi maritim kuat. Ia mengenal dunia peperangan laut sejak usia muda. Ayahnya, Laksamana Mahmud Shah, adalah seorang panglima Angkatan Laut Armada Aceh yang terampil dan dihormati. Ketika ayahnya meninggal dunia, Sultan Alauddin Riyad Shah dari Aceh mengangkat Kumalahayati sebagai Laksamana baru. Jabatan Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh menjadikan Kumalahayati sebagai Laksamana perempuan pertama dalam sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Pengusulan penetapan peringatan 475 tahun kelahiran Kumalahayati, 1550-1615, mendapat dukungan dari Federasi Rusia, Thailand, dan Togo. Namanya Laksamana Kumalahayati.
Laksamana Kamalahayati. Ini orang Aceh. Dia Laksmana. Profesor gila. Naval, sejarah tentera laut sedunia. Laksmana Kamalahayati. Ini kan yang bilang, mana bahasa Indonesia? Mana bahasa Indonesia? Ini kan yang bilang begitu. Bahasa Indonesia nggak ada. Emang profesor gila ini. Sekarang Kamalahayati diakui sebagai pahlawan Melayu. Sialan nggak? Hayati adalah Laksmana wanita yang pertama di dunia. Maknanya orang barat pun belum pernah lantik Laksmana perempuan. Tetapi di alam Melayu, kita sudah ada Laksmana perempuan. Namanya Kamalahayati. Nah, jadi orang perempuan perlu bangga lah. Sebab inilah Laksmana perempuan yang pertama dalam sejarah Angkatan Laut sedunia. Laksmana Kamalahayati ini. Nama penuh dia Kamalahayati bin. Emang bangsa Malaysia itu nggak pernah kerja, tapi kepingin panen. Mahmud Shah bin Muhammad Said Shah bin Sultan Salahuddin Shah bin Sultan Ali Murayat Shah. Jadi dia ni daripada keturunan Sultan-Sultan Aceh juga. Moyang dia tu Sultan Ali Murayat Shah yang saya sebut tadi. Sultan Ali Murayat Shah ini adalah merupakan kerabat diraja Champa. Bila sebut Champa ni Melayu. Champa ni hari ini negaranya disebut Kampuchea. Dalam bahasa Melayu disebut Kemboja. Orang Melayu Champa ni Melayu Kemboja. Nama pun Kemboja, nama Melayu. Kemboja kan bunga. Itu kerajaan Melayu dulu-dulu. Jadi moyang dia ni, Sultan Ali Murayat Shah ni adalah merupakan kerabat diraja Champa yang mengasaskan Kesultanan Aceh Darussalam pada tahun 1513. Jadi maknanya daripada Champa Kemboja tu, dia berpindah dan mengasaskan Kesultanan Aceh. Itu moyang dia. Jadi daripada keturunan itulah sampai kepada Kamalahayati. Kamalahayati ini lahir pada tahun 1585. Dan kita sebut tadi nama-nama puak dia, tuan dia apa semua tu semuanya adalah daripada keturunan pahlawan, pendekar dan juga Laksmana Aceh. Masa tu Armada Melaka dah tak ada lagi dah. Laksmana Melaka Hang Tuah tu dah tak ada lah masa tu. Ini zaman lain lah. Jadi Aceh masa itu melaksanakan kesamarataan. Maknanya wanita pun boleh dilantik ke jawatan-jawatan tinggi. Nampak? Itu tahun 15 lebih tau. Orang putih ni yang dia duduk buat feminin. Ya emang semua pahlawan wanita kita ya, dia menuntut kesamarataan. Jadi negara kita ini sudah sejak zaman dulu menganut kesamarataan antara pria dan wanita. Tidak ada perbedaan gender di negara kita ini. Oke, lanjut. Feminisme memperjuangkan kesamaan hak dan sebagainya. Untuk Profesor Malaysia, jika ingin memberikan kisah teladan dan perjuangan dari orang-orang terdahulu, alangkah lebih baiknya mengambil kisah dari negeri sendiri, dari tanah Melayu negara Malaysia sendiri. Karena Malaysia adalah sebuah negara, janganlah selalu bercerita tentang contoh teladan serta perjuangan orang Melayu, berikanlah judul cerita tentang teladan serta perjuangan orang-orang Malaysia terdahulu saja. Jika tidak demikian, negara Malaysia tidak akan pernah memiliki identitas jati diri bangsa, sebagai sebuah negara Malaysia. Jadi begini teman-teman ya, kita itu punya banyak sekali pahlawan. Pahlawan perempuan, Kamalahayati dari Aceh, Cut Nyadin, R.A. Kartini, itu semua perjuangannya adalah menuntut kesetaraan gender, bahwa wanita juga punya hak yang sama dengan laki-laki dalam semua bidang. Jadi kita sudah sejak zaman dulu sudah menganut persamaan gender antara laki-laki dan perempuan. Malaysia ini nggak pernah kerja, nggak pernah berjuang, mengaku dirinya punya pahlawan. Pahlawan Indonesia diaku. Waduh, puyeng. Coba teman-teman Indonesia kasih tahu mereka lewat komentar, oke?